Menurut saya Jerman itu opportunity yang bagus untuk kita bisa berkarir di sana ya. Apalagi saya di bidang gastronomi, ya saya ingin mengembangkan bidang saya, bakat saya di sana juga nantinya. Ya setelah Ausbildung pastinya Kak, keinginan sih pengen lanjut berkarir sih di sana. Di bidang yang sama entah atau berubah bidang, tapi tetap mungkin di Jerman beberapa tahun kemudian. Halo, kenalin nama aku Viro. Oke, Kak Viro. Sebelahnya, Halo, kenalkan nama aku Wahyu Ramadan. Kak Viro, Kak Wahyu. Nah, kalau dari aku sih ya pertama bahagia dan seneng sih karena perjuangan untuk proses dokumen dan lain-lain selama ini kan sulit dan akhirnya bisa berangkat untuk berkarir di Jerman. Oke, kalau Kak Viro, Ya, alhamdulillah saya senang sekali udah sampai di tahap ini. Ya semoga kedepannya bisa menjadi berkarir juga di Jerman. oke, aku pengen tahu deh, usia kakak ini sebenarnya berapa sih dari Kak Wahyu? Nah, kebetulan hari ini ulang tahunnya yang ke-25. Ini 25. Iya, tanggal 14. Selamat ulang tahun. Berapa Kak Udin? Tahu nih. Oke. Kang Udin juga. Kalau Kak Viro berapa nih, Kak? Umur aku 31. 31. Iya. Kelihatan ya. Kelihatannya masih Indonesia sih kayaknya ya. Oke. Kebetulan saya mengikuti program penyaluran Ausbildung ya. Oh, kalau kakak penyalurannya saja. Iya. Kalau Kak Viro Saya ikut program Ausbildung dari tahun 2023. dari tahun 2023 Iya. ke tahun 2025, Kak, Iya. nyangka gak sih bisa kesini? Iya. Bisa akhirnya di Jerman. Nggak nyangka banget sih. Gak nyangka banget. Oh ya, bahasa Jerman itu menurut saya emang sulit, tapi bukan yang tidak mungkin untuk kita pelajari ya. Juga di Yait ada pembimbingnya tuh bagus-bagus banget. Ada Frau Nurul, Frau Erlin, Herlian, ya und so weiter lah, banyak di sana. Mantap-mantap pokoknya, mantap. Boleh. Kalau untuk kendala sendiri kan dalam belajar bahasa Jerman? Kendala mungkin usia juga ya. Kalau buat untuk memoris juga ya agak lupa ya nanti ya. Sama harus lebih rajin juga sih kalau belajarnya. Disiplin juga harus. Berarti Kak Viro ini masuk GIJ itu di usia pada saat itu 29 tahun. Ya, 29. Kendala kalau usia ya. Ya mungkin susah untuk mengingat itu aja ya. Tapi karena di YIJ kan belajarnya intens ya. Senin sampai Jumat itu ya. Pukul terus saja. Nah, jadi lambat laun bisa juga lah sedikit-sedikit. Walaupun nggak langsung ujian langsung ALE modul, saya butuh 4 kali percobaan ya. Percobaan. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa ALE modul. Terima kasih guru-guru yang sudah membantu dan teman-teman. Yang penting dikuatin niatnya aja. Niat pengen berangkat, insya Allah pasti bisa. Berarti sebelumnya kamu juga belum pernah belajar bahasa Jerman ya? Oh, belum, nol sampai nol, dari Yait digoreng tuh deh, dari nol. Menurut saya Jerman itu opportunity yang bagus untuk kita bisa berkarir di sana ya. Apalagi saya di bidang gastronomi, ya saya ingin mengembangkan bidang saya, bakat saya di sana juga nantinya. Berarti aktivitas sebelumnya? Saya dulu bekerja di Oman, habis itu balik terus langsung daftar di YIJ. Berarti itu di bidang apa tuh, Kak? Sama di hospitality juga. Hospitality juga? Iya. Oh, emang suka pekerjaan yang pelayanan-pelayanan gitu? Suka banget. Kenapa tuh sukanya? Karena suka ketemu orang kan? Oh ya bener, kita bisa tektokan sama orang. Perluas relasi. Perluas relasi juga ya. Ada postingan, salah satu postingan YIJ lewat, juga ada teman saya juga sempat influence saya untuk berkarir di Jerman juga.
Oh, berarti temennya ada yang udah pernah. Oh belum, cuma cerita-cerita doang dan dia pengen juga berangkat ke Jerman juga. Siapa kak temennya kak? Ajak kak. Ah. Sebut aja kak. Amdan, ayo join. Ayo ikut. Kalau Kak Wahyu sendiri gimana kak, dari usia berapa? Berarti dari tahun 2000 berapa nih? Ya saya mulai belajar bahasa Jerman tuh di tahun 2023. 23-nya belajar bahasa Jerman. Ya belajar. Tapi di tempat lain ya? Ya di tempat lain, cuman lesnya saja, kemudian ya dapat info penyalurannya di YIJ. Di tahun. Karena kakak saya alumni YIJ. Oh, siapa kak? Namanya Endra Kurniawan, dia tahun 2019. Mungkin kalian belum ada. Iya, belum ada. Udah lama. Ya. Dapat rekomendasi ya. Dari kakak. Kakak Dari kakak. sekarang udah jadi apa kak? Di Jerman? Sudah di Jerman, sudah jadi supervisor di salah satu hotel. Belum pulang-pulang berarti? Belum, kemarin pulang liburan aja. Kak, tapi itu sampai kalau kakaknya Kak Wahyu itu sampai SNM itu baru di tahun ini atau kayak udah? Baru tahun ini, karena memang harus ada ujian-ujian lagi sebelum naik pangkat. Di sana ada seperti ujiannya, jadi harus belajar dulu juga, nggak bisa langsung naik-naik gitu, nggak bisa. Ada ujiannya khusus buatnya. Untuk kakak? Jalan-jalan di salju sih. Main salju ngelempar orang Main kayak. salju dulu, ini udah ngerasain salju dulu ya? Iya. Kakak, Ngelempar temen. Aku. kita jadi boneka salju aja pakai iya. Oh, main salju ya tuh, Iya. penasaran banget ya. Iya. Karena kan di Indonesia nggak ada kan yang seperti itu. Memang, itu jadi daya tarik orang-orang alasan kenapa pengen ke Jerman, pengen ngerasain tempat musim kayak itu kan. Betul, kita harus adaptasi lagi. Berarti bawaan sekarang ini banget ya? Iya, sudah latihan banget ini, latihan buat winter banget ini. Ya setelah Ausbildung pastinya Kak, keinginan sih pengen lanjut berkarir sih di sana. Di bidang yang sama entah atau berubah bidang, tapi tetap mungkin di Jerman beberapa tahun kemudian. Pasti ada sih ya pesan dari orang tua, cuman ya dijaga kelakuan akhlaknya aja. Di sana juga negara orang, kita nggak bisa semena-mena kayak di sini kan. Kita harus mengikuti budaya sana, menghormati. Jadi orang tua ngedukung banget anak-anak untuk berfokus ke negara-negara ya. Benar banget. Udah benar-benar ngedukung banget ya. Mendukung banget, sangat mendukung. Dari kakak itu, dari 2019 ya. Kamu tadi ngambil bidang apa kak? Di Varkraft Fordikusya, ya betul. Oh, itu emang seneng tuh pengalaman, udah punya pengalaman sebelumnya? Ya bener, emang kebetulan hobi masak juga sih, suka eksperimen masak gitu. Masak apa tuh yang biasanya? Kalau Asia sih Indonesia sudah bisa semua kayaknya. Oh, ya? Tinggal mau western ini, belajar western. Orang tua saya itu selalu mendukung saya ya, apapun pilihan saya karena saya udah gede. Iya. Dan selalu mendukung, pokoknya orang-orang always support. Tapi sempet gak sih kayak orang tua Kak Viro kayak Ausbildung tuh apaan? Gitu. Iya. Kayak nggak percaya gitu. Gimana cara kasih taunya ya? Iya, mereka sempat nggak percaya juga lewat program ini bisa nyampe ke Jerman gitu loh. Ini kan kita sambil belajar sambil bekerja juga kan. Orang tua sempat nggak percaya. Tapi setelah saya lihatkan Instagram YIJ, testimoninya kan banyak yang berangkat. Akhirnya lambat laun percaya. Meyakinkan lewat sosial media YIJ ya. Iya. Banyak banget testimoninya. Oke, berarti tadi Kak Viro ini ngambil bidang kopi juga ya? Pakraf ya, Pakraf Fordikusya juga. Alasannya kenapa tuh Kak? Karena emang udah punya pengalaman sebelumnya atau emang tadi kayak Kak Wahyu emang suka eksperimen? Saya suka belajar hal-hal baru juga sih, makanya saya ingin ke bidang yang ini. Sebelumnya kan ke bidang bakery, sekarang pengen belajar masak gitu aja. Oh, sempat di bakery berarti Iya. sebelumnya? Ada. Apa kalau Kalau saya yang pertama mungkin yang saya pelajarin mungkin bagaimana cara orang Eropa itu ya, mereka bekerjanya kayak gimana. Mungkin kan beda dengan situasi kita kerja di Indonesia ya, perilakunya atau cara berpikirnya. Saya pengen belajar dari situ dulu sambil menambah relasi juga. Kak Wahyu ngomong gitu? Kalau dari aku sih sama, kurang lebihnya sama seperti Bang Viro. Dari segi manajemen untuk di dapur dan di lain-lain, seperti jenis-jenis peralatan juga kan berbeda dari Indonesia, dan itu bikin penasaran kan buat explore hal baru memang sih.
Berarti 4 kali percobaan. 4 kali baru percobaan. akhirnya lulus. Baru semua. Oke, awalnya tuh yang lulus apa? Modul Huron sama Schreiber. Yuren sama Schreiber. Oh. Mungkin juga karena daya pikir juga ya, itu juga nggak menutup kemungkinan saya juga ya. Sama kurang fokus saja mungkin ya waktu belajarnya, itu juga faktor juga itu. Kalau dari Kak Viro kan ikut uji apa belajarnya dari IJ ini, kan di IJ pun ada simulasi ujian, ya. Itu sama nggak sih Kak soal-soalnya sama yang ada di Google gitu, atau ada yang beda dikit? Dibilang sama plek sih enggak, cuma ya hampir mendekati aja. Itu bagus banget pokoknya tuh apa namanya? Simulasi ujiannya itu bagus. Hampir mirip-mirip gitu aja. Mirip banget ya? Hampir mirip banget. Sangat membantu banget itu. Kalau Kak Wahyu, Kalau saya percobaan? yang ijazah, saya punya ijazah B1 ada 2 soalnya. Iya, yang karena yang tahun 2023 kan abdelaf atau expired kan, kalau di Indonesia cuma bisa setahun. Ya pengulangnya sekali sih di Huren yang pertama. Yang kemudian ijazah B1 yang kedua yang di 2024 saya ujian lagi, itu ngulangnya juga di Huren juga. Emang itu susah, jadi harus sering mendengar kalian. Kalau dari aku sih perbanyak mendengar dari YouTube entah atau mencari teman orang natif, itu sih membantu banget sih buat melatih pendengaran karena mereka ngomongnya cepet kan. Kalau Kak Viro, gimana Kak? Apa itu? Untuk evaluasi dari Huren sama Schreiber itu? Ya mungkin banyak dengar YouTube, podcast juga, sama juga ada aplikasi-aplikasi apa ya, lupa aku namanya. Ya Ome TV juga ada. Bener ya? Itu juga Emang ya, bisa Ome belajar TV sama banyak natif ya. juga di sana. Emang harus berlatih ngomong. Berlatih terus yang ngomong. Tuh, benar. Belajar sama teman juga bisa. Kalau dari aku kan semuanya dokumen saya urus sendiri, jadi ya kalau kendala yang berat banget nggak ada sih. Karena yang penting cuman antrinya itu aja. Antrinya kita butuh waktu, jadi kalau bisa sebelum ujian pun udah mulai nyicil dokumen seperti apostille dan terjemah ijazah. Karena itu butuh waktu benar. Dan apalagi kan sekarang termin visa ke Jerman itu kan juga lama. Ya, 11 bulanan. Jadi betul. kalau bisa tuh emang kita dokumen-dokumennya itu udah harus Iya, disiapin. benar. Sudah harus ready. Sebelum lulus ujian pun kalau bisa dokumennya sudah ready, jadi tinggal fokus untuk nyari B1-nya, ijazahnya. Nah kalau pas pencarian perusahaan nih, ada kesulitan lama atau gimana cerita-ceritanya? Kan saya penyaluran ya, saya mendaftar di 2024 akhir kan. Kemudian dapatnya di 2025 pertengahan kan, awal. Sekitar bulan Mei itu. Ya itu menurut saya cukup cepat sih. Cukup cepat dan tripnya pun koordinasinya jelas dari pihak Jermannya, tripnya. Itu satu kali interview atau beberapa kali? Benar, saya di IEJ sekali interview langsung. Emang apa ya, nggak yang kayak punya kriteria khusus pengennya tuh di kota yang ini gitu? Enggak, benar. Kalau saya sih nggak punya kriteria khusus di kota mana ya. Yang penting saya bisa ke Jerman dulu, nanti kita kan proses nggak bisa instan kan. Jadi kita nggak apa-apa di pinggir-pinggir dulu, nanti setelah lulus dari situ kita bisa ke perkotaan atau kemana yang kita ingin. Ke Jerman dulu ya? Betul, untuk tahap awalnya dulu. Kan deket nggak sama kota kakaknya? Kakak kebetulan di Munchen ya. Jadi butuh 8 jam naik ICE kalau dari Munchen ke Zempin. Kalau Kak Viro, Apa tuh? nanti pas pencarian bedripnya itu ada kendala kah atau kayak sekali interview langsung? Oh enggak, saya kendala banyak banget saya. Saya interview sampai 4 kali. Oh iya. Ya mungkin karena saya kurang fokus aja itu 4 kali. Yang terakhirnya itu alhamdulillah udah dapet. Butenya ujian bute gagal 4 kali. Interviewnya dapat 4 kali, 4 kali juga baru dapat. Nah kalau dari Kak Viro sendiri, sempet nggak sih ada kayak perasaan yang kayak apa udahan ya proses sampai sini aja, atau kayak ya udah terjun ya lanjutin aja gitu? Oh ya, dulu sempet saya bilang ke tim YIJ-nya ya, tahun ini kalau saya nggak berangkat, saya mau cari negara lain. Tapi alhamdulillah
udah dapet ini di akhir. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya detik-detik. Kebetulan saya wirausaha, jadi emang punya perusahaan makanan ringan keripik. Apakah ada usahanya yang terbiasa? Ya nggak perusahaan besar banget lah, perusahaan rumahan. Ya. Apakah ada mereknya Kak? Namanya Keripik Wahyu R nama saya. Aduh. Dan kebetulan itu sudah masuk di salah satu mall di Papua. Ya berkat usaha orang tua juga sih, saya cuma bantu kan. Keripik talas kalau bahasa Indonesia talas. Taro kalau bilang. Awalnya kenapa sih Kak kamu mau ikut mau usaha ya? Karena memang saya lulus SMA kan aslinya pengen kuliah, tapi karena kakak sudah ngeracunin, ayo Ausbildung aja, jadi saya nggak kuliah, pengennya belajar terus ikut Ausbildung kan. Nah ternyata ada COVID itu selama hampir 3 tahun kan, karena saya lulus 2019, habis itu COVID. Saya mau les dimanapun nggak bisa karena lockdown kan. Ya kendalanya yang bikin lama aslinya lockdown itu sih, untuk proses ke Jermannya. COVID. Dia buka usaha. Betul, jadinya usaha. Berarti Kak Fira juga zaman-zamannya COVID itu juga lagi proses ya? Oh, saya di Oman kerja di sana. Itu kenapa? Coba ceritain Kak, kenapa bisa langsung ke Oman, diajak sama orang kah, temen kah? Oh ya, itu ada rekomendasi dari teman aja. Habis itu udah terbang di sana karena situasi di Indonesia juga kan, habis dari hotel kena ini juga kan, pengurangan karyawan. Habis itu ada rekomendasi langsung terbang ke sana. Apa Kak yang enak kerja di Oman itu? Kerja apa ya? Ya kita bisa tahu kerja sama orang dari negara lain gitu, bisa tahu pola pemikiran mereka gitu. Makanannya enak nggak? Makanannya so-so lah, enakan Indonesia. Lebih berempah ya? Iya. Oman berapa bulan aku 2 tahun aja. terus akhirnya putusin untuk Ke pulang ke Jerman, Indonesia ya. karena teman-teman juga Kak. Terus habis kita pulang dari Oman, di Indonesianya kerja lagi atau langsung ikutan Ausbildung? Langsung ke YIJ. Langsung gitu. Ya. Kak Viro kan udah riset ya, Jerman itu pekerjaannya seperti apa? Kira-kira Oman sama Jerman ini apa sih yang membedain? Mungkin dari orang-orangnya ya. Di Oman orangnya kan agak nyantai juga ya. Cuma kalau saya lihat browsing-browsing di Eropa orangnya lebih ke arah ketegas ya. Mungkin saya bakal belajar banyak di sana lah. Disiplin ya? Disiplin ya. Terus rencana habis dari Jerman mau kemana lagi nggak ada nggak negara Oh, tujuan? ke Swiss saya- ya? Oh enggak, saya langsung nikah kalau saya balik Indo. Balik Indo langsung nikah saya. Oh menikah, menikahnya di Jerman apa? Orang Enggak, Jerman? tetap ya, orang Indonesia aja. Orang Indonesia aja, oh, berarti sekarang udah ada, udah punya. Tadi dibilangnya belum. Udah punya kan Kak? Wah. Belum yang kedua, Berarti di Jerman cari uang ya Kak ya, pulang Ya. nikah ya. nyari tabungan. Kawannya juga. Belum ada sih kebetulan. Jujur aja Kak. Iya belum ada, Dia belum. marah loh Kak kalau nonton. Enggak. Kelasnya. Emang belum ada. Nah, emang nyari dari situ deh. Ya nyari entah di sana atau di sini. Kalau dari aku sih ya terima kasih selama ini mau mensupport dari segi doa, kemudian dari segi dana untuk memproses semuanya. Ya terima kasih, aku akan melakukan yang terbaik. Viro. Sama kurang lebihnya saya juga sama Wahyu. Terima kasih pada orang tua saya, emak bapak saya. Terima kasih udah support saya sampai sejauh ini. Dan insya Allah saya akan membanggakan kedua orang tua saya. Amin. Untuk murid-murid atau rekan-rekan YIJ yang semangat ya buat belajarnya, Jerman tuh susah. Kalau dari aku sih minimal sehari hafalin 10 kosakata ya. Oke, 10 kosakata. Betul. Oke, kalau Kak Viro. Buat teman-teman yang masih ada di mes, teman Yaid ya, apa ya, jangan menyerah, terus berdoa, terus berusaha, pasti ke Jerman. Udah, yang penting yakin, dah niatnya ditebelin. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kalau di saya waktu belajarnya enak banget, sama guru-gurunya enak-enak pokoknya lah. Juga sama waktu penyaluran betrip semuanya jelas,
instruktur jelas, udah nggak ribet, udah mereka yang ribet ya itnya. Kita tinggal nerima beresnya. Terima kasih. Dari Kawahyu. Ya kalau aku dari aku kan penyaluran, jadi memang adminnya juga baik, responsif juga sih memang, dan gercep lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya kan memang saat itu. Ya itu sih. Pelayanannya bintang 8. Bintang 8 lebih hit ya, harusnya lebih hit bintang 8. Kalau Kak Viro berapa Kak? Boleh kasih red. Bintangnya 10. 10. Dan apa Kak Wahyu ya? 8,5. 8,5 dari 10. Oke. Kita ucapin sekali lagi selamat ulang tahun Kak Wahyu. Ya, terima kasih. Keren ya maksudnya Alas kayak gitu kado- Geburtstag ya. Jadi kado terindah di tahun ini Iya, bisa betul sekali. ke Jerman langsung ya. Kadonya terbang untuk berkarir ke Jerman. Serapan.